yang punya potensi, yang punya talenta, itu kita cari, kita gali dari sampai ke pelosok. Selama ini kan kita mungkin di pinggiran kota saja, tapi kita mencoba melalui penyuluh-penyuluh agama kita yang memang jangkauan itu memang sampai ke bawah. Oke, baik Pak Andi, tadi Anda menyatakan bahwa ada tanggal 8 sampai 16 September 2024 MTQ nasional. Tentu lebih awal dibandingkan MTQ provinsi, Pak. Nah, atas kapan MTQ provinsi yang ke-32 ini, Pak? Terima kasih, Mbak. Jadi MTQ provinsi Kalimantan Barat yang ke-32, insya Allah ini hasil koordinasi kita dan hasil asistensi kita kemarin, beliau juga ya kita ke sana. Dua minggu yang lalu kita ke Landar, asistensi persiapannya dan kesepakatan waktunya dan tempat. Akhirnya kemarin disepakati, insya Allah MTQ Provinsi Kalimantan Barat yang ke-32 ini akan dilaksanakan di tanggal 8 sampai 14 Desember. Kenapa? Beliau dengan antusias memfasilitasi dia melaksanakan kegiatan ini. Dan itu juga Mbak kami informasikan. Kami kan mengundang juga tuh peninjau dari pusat, kita ke pusat. Mereka menyampaikan luar biasa Kalimantan Barat. Ini sih kayaknya bukan MTQ provinsi ini nasional ini dengan semangat orang datang ramai. Kemudian kita juga kemarin ada momentum yang baru Mbak kita buat kemarin di Sanggau itu sebelum acara pembukaan dan penutupan kita sholat berjamaah rame-rame di lapangan. Nah, dan itu baru pertama kali kita lakukan dan insya Allah nanti berikutnya kita lakukan itu. Sehingga ya, akan dibutuhkan. Kenapa Mbak selama ini kami menggeliti kami atau merasa berdosa? Selama ini kita sibuk dengan kegiatan MTQ, sementara orang ajan, mungkin kalau kita lah mungkin pendatang musafir, ada alasan musafir masih bisa nanti di sholat isya digabung. Tapi bagi yang orang yang mungkin di situ, kalau dia nggak sholat kan kita juga pengurus berdosa, panitia berdosa. Nah, tapi kalau misalnya kita udah sholat berjamaah bersama-sama, dia tidak sholat, ya itu dosa dialah kira-kira begitu Mbak. Tapi paling tidak paruhnya dapat. Ya, insya Allah. Kemarin di Sanggau dan insya Allah nanti di Landa itu juga sudah seperti itu. Hotel pun kemarin di Landa sudah kita lihat. Memang nanti mungkin ada akomodasinya ada di hotel, ada juga mungkin homestay. Dan ada juga gini Mbak, ada juga LO-nya sudah dibentuk. Jadi sudah kabupaten sekarang sudah dibentuk LO-nya. Kemarin dalam Rakerda itu ada ekspos awal kemarin dari Ketua Panitia menyampaikan kepada seluruh peserta sekalbar itu sehingga mereka ya Anda siap tuan rumah. Baik dari sisi akomodasinya, tempat lombanya, konsumsinya. Jadi LO-nya juga sudah dibentuk. Jadi bisa dari sekarang mereka udah komunikasi. Bahkan ada juga berpesan Mbak, itu salah satu daerah juga meningkat. Anda melihatnya potensi itu sebegitu besarkah sehingga tidak ada kabupaten pun yang menolak untuk menjadi tuan rumah MTQ? Ya, alhamdulillah. Seperti itulah pemikirannya Bu Rusno. Bahwa dengan dilaksanakannya event MTQ provinsi, maka akan mendorong masyarakat itu kian kebersamaan, kian saling bergotong royong untuk mensukseskan event itu di tingkat kabupaten. Kemudian ya bersama-sama mereka itu menghidupkan geliat ekonomi. Karena setiap event MTQ yang dilaksanakan di Kabupaten MTQ Provinsi itu ya luar biasa. Bahkan ya kami langsung mendengar dari UKM-UKM yang ikut bergabung ya di dalam kegiatan MTQ itu, kalau bisa diperpanjang Pak. Ya, ini artinya kan bahwa penerimaan di tingkat masyarakat ini luar biasa. Ribuan orang bisa hadir di saat dan betul, dan memang ya ini salah satu nilai tambah. Nilai tambah. Dan mudah-mudahan Provinsi Kalimantan Barat ya tetap istiqomah untuk melaksanakan event MTQ tingkat provinsi ini. Dan ini mudah-mudahan juga kita mendoakan di tingkat kabupaten juga geliatnya paling tidak sama semangatnya dengan yang kita laksanakan di provinsi. Makanya seperti itu Bu. Baik, Pak Rohadi, ya, Bapak melihat seperti tadi saya katakan bahwa kolaborasi apik tidak hanya oleh umat Islam, tetapi seluruh umat non-Muslim juga melakukan semacam bersukacita ketika MTQ dilaksanakan. Ini bisakah menjadi tolak ukur bahwa keberagaman kita, moderasi beragama kita itu memang sudah sebaik itu Pak Rohadi? Pertanyaan Maul luar biasa. Ini MTQ perspektif moderasi beragama saya. Ketika Pak Andi tadi cerita tentang kepala daerah itu memang Pak Andi ungkapkan di forum Rakernas. Saya melihat kemarin saya jadi Sanggau itu. Bahkan dirijennya itu saya tanya itu Pak, beragama Kristen. Dan saya foto itu, inilah bentuk dari moderasi beragama gitu. Yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Layanan tuan rumah menyangkut masalah akomodasi, masalah konsumsi, masalah transportasi, masalah kesehatan, masalah keamanan. Itu juga kami evaluasi setiap hari di jam 9. Kami evaluasi.
selama pelaksanaan dan selalu saya langsung memimpin evaluasi itu sehingga kami berusaha mencari informasi dari kafilah-kafilah melalui LO dihimpun ada nggak keluhan sehingga ini bisa segera diselesaikan. Jadi memang kemarin sedikit mungkin masalah akomodasi untuk dari Kabupaten Sambas saja. Dari Sambas kayaknya itu mungkin karena dia homestay, rumah itu kayaknya lama tidak ditempati sehingga mungkin suasana itu agak berbeda, sehingga mungkin kurang terawat dan sebagainya. Itu juga memang kemarin kami lalai mungkin tidak mengecek rumah itu waktu di Sambau sehingga itu ada sedikit keluhan. Nah itulah yang kita evaluasi kemarin pada saat kita ketemu asistensi di Landa, kami sampaikan seperti itu. Tolong dipastikan semua nanti tempat apakah itu hotel atau homestay itu harus semuanya terpantau dengan baik dan harus kami asistensi seperti itu. Kemudian mungkin dalam hal lomba mungkin ada beberapa keluhan-keluhan mungkin komplain dari peserta pimpinan kafilah itu tentunya menjadi perhatian kami catatan untuk teknis perlombaan yang harus kita mungkin perbaiki sehingga kadang-kadang ada miskomunikasi misalnya itu dipahami Al-Quran ya mungkin perlu itu sebelumnya kita mungkin selain ada technical meeting secara umum tapi mungkin juga ada perlu technical meeting secara maper majelis sehingga ini bisa menyampaikan kepada pesertanya atau pimpinan kafilahnya untuk menyampaikan kepada pesertanya supaya dia paham aturan-aturan itu. Begitu juga di karya tulis ilmiah Al-Quran. Nah, ini juga kemarin ada komplain. Ini yang kami sudah timnya kami sudah antisipasi itu Mbak. Insya Allah mudah-mudahan itu kita bisa perbaiki nanti di Sanggo itu tidak terulang kembali. Baik, Bapak Andi Musa, Ketua Umum LPTK Kalimantan Barat, Bapak Mulyadi, Sekretaris Umum LPTK Provinsi Kalimantan Barat, dan Bapak Rohadi, Sekretaris 1 LPTK Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih waktunya dan pemirsa demikian pembahasan kita pada hari ini. Tentu saja upaya pengembangan tilawatil Quran di Kalimantan Barat bukan tugasnya LPTK, bukan juga hanya tugasnya pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, apalagi bukan juga tugasnya Kementerian Agama. Ini adalah tugas bersama masyarakat, berkolaborasi dengan pemerintah dan juga mungkin pihak swasta terkait dana yang mungkin diperlukan oleh LPTK untuk pengembangan usaha ini, untuk pengembangan tilawatil ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Intinya adalah kolaborasi yang apik dari semua pihak. Saya Isma Timah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi, terima kasih. Al-hijratu rihlatu